Yuk, kita buat yang enak dan paling enak. Apakah ini dari komposisinya aja harusnya kalian udah bisa membayangkan kayak. Kalau Mama J sih bilang ini enak banget, tapi nggak tahu ya selera itu kan masing-masing berbeda. Oke, ini pas banget untuk hampers lebaran nanti atau dibuat dari sekarang juga nggak masalah ya, latihan dulu. Oke, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Pertama-tama kita tambahkan dulu air susu yang hangat. Untuk air susu bisa UHT evaporasi. Di sini Mama Iji menggunakan 3 sendok makan susu bubuk ditambahkan dengan air sesuai resep yang tertera ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Nah, ketika kita menambahkan air susu dan telur ini takarannya 200 ml. Nanti kalau kurang atau masih terlalu keras kalian bisa tambahkan 10 ml air lagi. Oke ya, nah ini kita campurkan dulu agar tercampur merata dan kita tuangkan pada wadah. Udah, kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir, juga 5 gram ragi instan. Lalu gula pasir tuh kalau sendok tuh ukuran sendok tuh 4 sendok makan ya. Kemudian kita aduk dulu dan masukkan tepung terigu protein tinggi dicampur dengan tepung terigu protein sedang. Untuk merek boleh apa aja, dan ini kita campurkan dulu. Tentunya sampai tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang tertinggal. Nah, ini ya. Tuh kalian bisa lihat tuh, tadi tuh agak kering, jadi Mama Iji tambahkan 10 ml air, jadi sehingga kalian bisa lihat konsistensinya seperti itu ya, lunak, agak sedikit melekat-lekat. Kita istirahatkan selama 15 menit, dan kemudian kita siapkan butter. Di sini Mama Iji menggunakan butter, atau kalian boleh menggunakan margarin. Campurkan dengan garam yang tadi kita cairkan dulu ya, margarinnya di magicom aja. Sebentar, nggak lama ya. Nah, ini udah 15 menit, adonannya itu udah lebih lunak dan lebih mudah lagi kita mencampurkannya. Kita folding dulu sebentar sampai kalian rasakan nggak terlalu gerindul-gerindul lagi gitu. Nah, kemudian masukkan margarinnya yang udah tidak panas lagi tentunya. Udah hangat-hangat aja nggak masalah sih, suam-suam kuku gitu. Nih, sekarang kita folding, kalian bisa lihat nih, ini enak banget, halus gitu ya, dan terus kita campurkan. Awalnya terasa tercabik-cabik seperti itu, dan kemudian kita lakukan folding, ditarik sedikit, kemudian bulatkan, yang diangkat-angkat seperti ini ya, sampai kalian udah melihat dan merasakan bahwa butter atau margarinnya udah tercampur baik di adonan. Kemudian kita istirahatkan selama 40 menit, tentunya dia akan mengembang seperti ini dan lebih lembut. Nah, ini kita folding kembali. Kalian bisa lihat di tangan itu udah nggak terlalu yang melekat-lekat sekali seperti di awal tadi. Kita angkat, tarik, folding. Nah, ini kurang lebih setengah menit ya, sampai kalian bisa merasakan adonannya udah enak lagi tuh. Di tangan itu udah lebih kalis, tentunya belum elastis. Sambil menunggu kita buat bahan isiannya. Di sini lebih rekomen jika kalian menggunakan pisang raja, dipotong jadi 2 bagian dan di pan sebentar dengan 1 sendok makan margarin sampai setengah matang gitu ya. Nah, ini adonannya udah 40 menit, udah glutennya udah terbentuk, dan kembali kita folding kurang lebih 30 sampai 1 menit lah nih, sampai kalian tuh bisa melihat ya dan merasakan adonannya itu udah kenyal-kenyal, kalis, elastis. Yang pasti syarat untuk roti itu, kemudian kita folding lagi dulu seperti ini ya di papan kerja. Syarat roti itu adonannya ya harus kalis, elastis, kalau enggak rotinya akan keras. Tapi dengan cara tanpa mixer ini yang pasti bisa kalis, elastis. Untuk kekalisan dan elastisnya kalian bisa lihat di video Mama Iji sebelumnya, itu ada yang roti isi nanas. Nah, ini kita potong-potong dulu. Untuk beratnya 35 gram dan kita folding, bulatkan ya seperti ini. Letakkan bagian halus di permukaan atas. Ini kita dapat berapa pieces ya, nanti kalian bisa lihat lagi dah. Nah, sambil di folding ini jangan lupa ditutup ya adonannya agar tidak kering. Mana nih tutupnya? Nah, ini kita tutup. Kemudian kita lanjut folding seluruhnya. Nah, jadi ya, emang walaupun kita tidak menggunakan mixer, dengan cara kita istirahatkan tadi dan kalian campurkan, diuleninya tidak lama sesuai prosesnya tadi, yang pasti kalian udah merasakan adonan itu halus, pasti akan kalis, elastis. Nah, ini kita istirahatkan dulu 10 menit dan akan kita bentuk dari urutan yang pertama ya. Nih, seperti ini. Udah bisa kelihatan kan dari adonan ini, pastinya rotinya akan lembut karena adonannya itu tidak keras ataupun terlalu lunak-lunak banget.
Nah, dari konsistensi adonan aja harusnya kalian udah bisa lihat hasilnya. Udah, kalau udah kita pipihkan tadi, akan kita beri pisang. Nah, pisangnya ini dibelah jadi 2 bagian tapi nggak terputus. Kemudian beri selai coklat dan keju parut seperti ini. Sebenarnya ini caranya seperti kita membuat bolen ya, bolen pastry. Dan ini akan kita buntel aja seperti ini, 1 kali lipatan. Kemudian seal di kiri kanannya, lipat lagi. Tuh, usahakan agar isian coklatnya itu nanti nggak tembus ke bagian luar. Dan udah tinggal ditarik bagian ujungnya, dilipatkan seperti ini. Hap, udah selesai kan, caranya udah mudah banget. Nah, dijepit-jepit biar nggak terbuka, nantinya kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, langsung aja kita letakkan pada loyang. Dan ini kita dapatkan banyak ya, 18 pieces. Udah selesai semua, kita proofing 45 menit. Tentunya udah lebih mengembang dari awal tadi bentuknya. Nih kalian bisa lihat seperti ini. Dan akan kita olesi dengan kuning telur, juga dicampur sedikit dengan air susu. Nih, jadi ini rotinya namanya apa ya? Mungkin roti bolen pisang coklat keju. Udah. Nah, sekarang tahapan kita beri topping. Untuk topping sih sebenarnya sesuai selera. Bisa meseseres, bisa keju. Di sini Mama Meji menggunakan keju aja. Untuk penggunaan keju ini bisa lebih irit loh, karena topping kejunya ini kita buat itu nggak tebel. Kalau pakai penggaruk ini nih, hasilnya itu tipis aja tapi rapat. Jadi seperti tebel banget ya, padahal enggak loh. Nah, caranya seperti ini, cara simple, mudah. Jadi nggak kita susunin satu-satu, bisa sampai 2 hari 2 malam ya kalau kita nyusunin segaris demi segaris, lembar demi selembar topping kejunya. Nih, kalian bisa lihat seperti ini. Tuh, jadi kalau kita menggunakan trik dalam mengerjakan sesuatu, pastinya akan lebih mudah dan cepat. Jadi ketika kita garukkan dengan ketebalan yang sama, kemudian kita potong sesuai ukuran kuenya. Ini dia, udah selesai. Jangan lupa oven kalian panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 20 menit sebelumnya. Dan ini akan kita panggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius. Letakkan di rak tengah, api atas bawah, kurang lebih 28 sampai 30 menit. Atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing, karena suhu itu sangat mempengaruhi lamanya waktu kita memanggang. Jangan terlalu kelamaan juga, nanti gosong dan keras. Nih, jadi kecoklatan seperti ini, golden brown, kalian bisa lihat. Yang pasti kita panggang sampai matang ya. Masih tetap empuk tentunya. Nah, ini kita sobek-sobek, nggak sobek sih, dipisahkan. Udah bisa terlihat empuk, tapi permukaannya itu kokoh gitu. Jadi karena ini nggak pure, taste-nya tuh seperti roti banget ya, karena kita campur juga dengan tadi tepung terigu protein sedang. Nah, ini dia hasilnya. Seperti bolen, tapi rasanya tetap rasa roti pisang coklat keju. Tinggal kita kemas. Tuh, dimasukin di kemasan kotakan atau satuan juga bisa. Ini kita potong dulu ya. Ini udah dingin nih. Tuh, tetap aja berlapis, tapi ya strukturnya struktur roti, bukan struktur bolen atau pastry. Oke, ini tinggal kita siapkan aja kemasan sesuai selera. Ya, digunakan apa yang ada. Itu kertas cake, bisa kita manfaatkan juga untuk mempercantik dengan diberi label thank you ataupun logo nama usaha kalian. Oke ya, nah ini dia hasilnya, siap untuk ide jualan dan terima orderan. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.